Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SDN 2 Karangandong. Hari ini kita belajar kembali bersama Bulia, yaitu pelajaran PAIBP. Untuk sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan disiapkan bukunya, baik LKS, buku tulis ataupun pulpennya, untuk mencatat seluruh apa yang dijelaskan sama Bulia hari ini. Oke, namun sebelum itu marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke sayang, silakan dibuka halaman 12. Hari ini kita masuk ke materi pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Apa maksudnya? Kiamat, ya. Hari kiamat telah datang. Kita pelajari materi pada hari ini tentang hari akhir, ya. Perlu diketahui, hari akhir adalah urutan dari rukun iman yang keberapa? Kelima, ya. Hari akhir. Kita beriman, kita mempercayai adanya hari akhir. Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Wallahu a'lamu bishawab. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ketika tanda-tanda kiamat itu sudah mulai nampak, itu orang-orang beriman akan tahu bahwa hari kiamat akan tiba. Tetapi pada saat kapannya tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Yuk kita mulai belajar hari ini. Yang pertama yaitu makna hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat yaitu berakhirnya kehidupan di dunia atau dihancurkannya langit dan bumi beserta isinya, seluruhnya dihancurkan. Siapa yang menghancurkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat ini ditandai dengan bunyi trompet. Siapa yang meniup trompetnya? Yaitu malaikat Israfil, ya. Atas perintah dari Allah. Kalau tidak ada perintah, tidak akan ditiup sama malaikat Israfil. Hari kiamat tidak ada yang diketahui kapan terjadinya. Tadi sudah diulas sama Bulia, ya. Pada hari akhir, seluruh manusia yang meninggal dunia ini tidak ada satupun yang hidup di dunia. Jadi tidak ada yang lolos, semuanya hancur lebur, ya. Baik gunung, lautan, semuanya hancur juga di hari kiamat tadi. Oke. Dan manusia yang meninggal di alam kubur itu akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar ini seluruh manusia dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya yang dilakukan di dunia. Ingat, ya. Di padang mahsyar pula manusia ini hanya memikirkan diri sendiri. Tidak ada yang memikirkan, mana yo ibuku, mana yo ayahku. Tidak ada. Semuanya akan memikirkan dirinya sendiri. Dengan memikirkan bagaimana, apa yang akan terjadi pada dirinya. Dapat hukumankah atau dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan memperoleh atau menerima buku catatan amal. Baik amal baik ataupun amal buruk. Nanti akan ditimbang, namanya yaumul mizan. Akan ditimbang amal perbuatannya. Berat mana? Coba. Baik amal yang baik ataupun amal yang buruk akan ditimbang. Ketika amal baiknya itu lebih berat, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan ketika amal yang lebih berat itu amal jelek, akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa hari akhir ini sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Qari'ah salah satunya, yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Perhatikan ayat pertama, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dijelaskan di ayat ketiga. Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Hari kiamat itu adalah hari pada manusia seperti laron yang berterbangan. Dan ayat kelima, gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat keenam, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun yang ringan timbangannya, maka kembalilah adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. A'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan Allah dari neraka hawiyah dan kita dimasukkan di dalam surganya Allah. Oke, lanjut di macam-macam hari akhir. Ini dibagi menjadi dua, yaitu satu kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua kiamat kubro atau disebut dengan kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah hancurnya alam sekitar kita, atau biasanya Bulia sebagian, hanya sebagian kecil. Misalnya gunung meletus, ada lagi gempa bumi, tsunami, air bah, banjir. Ya, itu contoh-contoh kiamat kecil yang terjadi di mana saja di atas bumi. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja, di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro bisa terjadi karena ulah manusia sendiri, misalnya berkendara tidak berhati-hati sehingga mengakibatkan kecelakaan, membakar hutan, menebang pohon. Akhirnya terjadi gundul, dan ketika hujan akan mengakibatkan banjir sampai tanah longsor. Iya enggak? Anak-anak juga gitu. Jangan dibiasakan membuang sampah sembarangan, dan ketika musim hujan akan mengakibatkan banjir. Oke, itu adalah kiamat sugro, kiamat kecil. Contohnya yang paling nampak adalah kematian seseorang. Yang kedua, kita belajar tentang kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta. Ya enggak? Beserta isinya. Kalau tadi adalah sebagian. Kalau yang ini adalah hancurnya seluruh alam semesta, perlu diketahui ya. Seperti bumi, matahari, semuanya hancur. Planet-planet sudah tidak ada yang berjalan pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dengan dahsyat dan tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang hidup atau yang selamat. Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan sampai ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan bahwasanya as-sa'ah atau hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan pada hari kiamat, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari kubur. Ya, itu tadi surat Al-Hajj ayat 7.
Ya, Al-Hajj ayat 7. Untuk yang Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam kandungannya. Oke. Itu beberapa firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran tentang adanya hari kiamat. Oke. Kelak di hari kiamat, setelah alam semesta dihancurkan, manusia ini dibangkitkan dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah, hanya Allah yang tahu, ya enggak? Yang ketiga, kita belajar tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Di situ terdapat 8, 9, 10, 11. Ada 11 tanda-tanda kiamat. 1. Banyak yang berbuat maksiat dengan terang-terangan. Kita sudah menjumpai sekarang hampir tempat banyak sekali yang sekarang seperti itu ya. Banyak orang yang berlomba mencari harta dan membangun gedung mewah. Dan sekarang sudah banyak melihat kita banyak pembangunan gedung-gedung mewah, tinggi, menjulang sampai pencakar langit. Kejahatan merajalela terjadi di mana-mana. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan lebih pedih. Karena apa? Anak membunuh ibunya dengan hal sepele karena tidak dibelikan handphone. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi ya, Nak ya. Yang keempat, anak berani menentang orang tua. Sekarang sudah marak sekali. Banyak Bulia dapat keluhan dari orang tua kalian. Kenapa Bu seperti ini? Kenapa Bu? Orang tua kalian itu sangat sedih sekali. So, jangan sampai kalian menyesal. Mumpung masih ada kesempatan, orang tua kita masih hidup. Bahagiakan mereka. Bahagiakan beliau. Karena apa? Kesuksesan kalian ada di dalam doa orang tua. Dan ridho Allah juga ridhonya orang tua. Biridallahu walidain. Ya, ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Yang kelima, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, contohnya di kelas kalian, coba perbandingan antara laki-laki sama perempuan. Banyak laki-lakinya atau perempuannya? Pasti banyak perempuannya. Yang ke-6, banyak para alim ulama yang meninggal dunia. Subhanallah, tahun 2020 ini adalah hari yang paling banyak sekali kita ditinggalkan ulama-ulama yang alim sekali pada tahun ini. Dan yang ke-7, tulisan Al-Quran akan hilang atau banyak orang membaca Al-Quran tidak benar. Sangat banyak sekali dijumpai Bulia. Ketika membaca Al-Quran sudah tidak memperhatikan bacaan tajwidnya. Hukum tajwidnya sudah tidak jadi hanya sekedar membaca saja. Jadi anak-anak, untuk diperhatikan ketika membaca Al-Quran, bedakan sama membaca Quran. Ada kaidah-kaidah tajwid yang harus diperhatikan. Oke? Selanjutnya, terbitnya matahari dari barat. Wah, ini adalah tanda kiamat besar. Makanya anak-anak dihimbau untuk senantiasa sholat subuh. Ketika orang sholat subuh itu pasti tahu akan terjadinya matahari. Lah, kok matahari itu terbit dari barat? Siap-siap, berarti hari kiamat akan tiba. Oke? Makanya bangun tidur, anak-anak senantiasa membaca hamdalah. Oke? Turunnya Nabi Isa ke dunia, datangnya makhluk yang bernama Dajjal, datangnya makhluk yang bernama Yajud dan Ma'jud. Oke, situ ya. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Untuk hikmah mempercayai hari kiamat bisa dibaca di situ dan rangkuman materinya. Oke. Hari ini Bulia akan memberikan tugas
silakan ditulis di buku tulis dengan soalnya dan jawabannya, nanti di foto dikirimkan di Google Classroom ya di situ. Yang pertama, jelaskan arti hari kiamat sesuai dengan bahasa kalian yang kalian dengarkan dari penjelasan kuliah. Yang kedua, berikanlah contoh kiamat sugro dan kiamat kubro. Dan yang ketiga, jelaskan pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang keempat, tulislah 5 tanda-tanda hari kiamat. Dan yang keempat ya. Yang kelima, kalian harus bisa membedakan perbedaan hari kiamat sugro atau hari kiamat kubro. Oke, itu saja 5 soal. Silakan ditulis beserta jawabannya, nanti difoto, ditaruh di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.